Chapter 86. Kata-kata tanpa kaki, 1. Saya mencoba menjelaskan nilai sebenarnya dari cabang secara logis. Bukti yang saya berikan agak sederhana, tetapi tetap persuasif. Saya mengatakan bahwa mustahil bagi cabang sederhana untuk menjadi hadiah karena membunuh pendekar pedang penghancur. Jadi daripada menyimpulkan bahwa cabang ini adalah cabang biasa, itu lebih logis untuk menganggap bahwa itu istimewa. Saya kemudian berpura-pura berpikir tentang dongeng dan legenda yang terkait dengan cabang dan mengatakan ada satu dongeng yang sesuai dengan tagihan. Petik 2. Hanya ada satu cabang yang muncul di pikiran. Misteltein. Petik 2. Misteltein, cabang yang membunuh dewa cahaya Nordik, Baldur. Ketika Kim Suho mendengar nama mitos yang ilahi ini, matanya membelalak kaget. Saya melanjutkan penjelasan saya. Tetapi seperti yang Anda tahu, senjata ilahi perlu menjalani satu atau lebih pencerahan untuk sepenuhnya mengungkapkan dirinya. Cabang ini pastilah Misteltein yang belum bangun. Petik 2. Saya menatap cabang di tanah. Itu benar-benar terlihat seperti cabang biasa. Itu sebabnya terlihat sangat sederhana. Ah, begitu. Jadi kita harus mencari cara untuk membangunkannya, kan? Tentang itu. Saya menatap pria Kaukasia yang dikalahkan Kim Suho. Dia jatuh di tanah. Sepertinya dia juga pura-pura pingsan. Fakta bahwa tubuhnya ada di sana berarti bahwa Kim Suho belum membunuhnya. Tentu saja, Kim Suho tidak punya alasan nyata untuk membunuhnya, karena sepertinya pria itu tidak mengungkapkan bahwa dia adalah seorang jin. Pada kenyataannya, transformasi iblis nyaris menjadi teknik rahasia terlarang di antara jin yang menyusup ke masyarakat manusia. Si botak hanya menggunakannya karena dia merasa dia akan mati kalau tidak. Kenapa kita tidak keluar dari sini dulu? Saya berbicara ketika saya menunjuk pria Kaukasia itu. Karena saya tidak tahu kapan dia akan bangun, rasanya tidak enak tinggal di sini lagi. Ya, itu ide yang bagus. Saya tidak mengungkapkan kepada Kim Suho bahwa pria Kaukasia itu adalah seorang jin. Itu karena saya khawatir harga anjlok. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah saham Peck Horse Master menjadi sampah. Bagaimanapun, saya melemparkan semua uang yang saya hasilkan sejauh ini ke dalamnya. Oh, benar, apa yang terjadi pada orang yang kamu lawan? Kim Suho tiba-tiba bertanya. Dia kabur. Oh, lalu apa yang harus kita lakukan tentang itu? Bukankah kita harus melaporkannya ke asosiasi? Petik 2. Tidak, kami tidak punya bukti. Ditambah lagi, tempat ini adalah panggung tersembunyi dari Dungeon yang mereka taklukkan. Karena kita adalah orang-orang yang masuk tanpa melalui prosedur yang benar, kita mungkin malah akan dihukum. Petik 2. Tentu saja, ini semua bohong untuk melindungi kekayaan saya. Kami berjalan keluar dari Dungeon sambil berbicara tentang berbagai hal. Dunia luar sudah gelap, gunung itu diterangi oleh bulan, dan seruan serigala dan burung hantu terdengar. Itu praktis adegan dari Hometown Legends. 1. Saya takut, tetapi saya tidak memiliki kekuatan untuk terus berjalan. Saya duduk di tanah untuk beristirahat. Petik 2. Au. Seluruh tubuh saya terganggu oleh rasa sakit dan kelelahan, terutama lengan atas saya. Karena saya menggunakan semua kekuatan sihir stigma dalam satu pukulan, itu terus berdenyut dengan menyakitkan. Saya bahkan tidak bisa menggerakkan lengan kiri saya. Kim Suho duduk di sampingku. Saya menunjuk ke cabang di tangannya. Letakkan cabang itu sebentar. Yakin. Kemudian, hanya dengan menggunakan tangan kananku, aku mengeluarkan debu bibit kupu-kupu dari tas ikat pinggangku. Lihatlah. Saya dengan bangga menunjukkan padanya debu bibit kupu-kupu. Cahaya birunya membuatnya tampak seperti harta karun meski sekilas. Kim Suho bertanya dengan heran. Apa ini? Ini adalah. Saya berhenti di tengah kalimat saya. Kemudian, saya melihat mata Kim Suho, yang bersinar dengan rasa ingin tahu. Debu ini seharusnya milik Kim Suho, tetapi karena itu berakhir di tangan saya berpikir untuk menggunakannya untuk memberi kesan baik pada Kim Suho. Ini kenangan keluarga. Apa, kenang-kenangan? Petik 2. Tidak, ini bukan kenang-kenangan. Saya hanya mengatakan itu sangat penting bagi saya. Petik 2. Saya segera memperbaiki diri. Diakui, mengatakan bahwa itu adalah kenang-kenangan keluarga akan sedikit berlebihan. Ngomong-ngomong, debu mistis ini bisa bertindak sebagai katalis untuk membangkitkan potensi tersembunyi dari benda dan manusia. Itu adalah hadiah dari elemental. Anda pernah mendengar tentang elementals, kan? Petik 2. Saya menggunakan barang berharga ini di Misteltein. Hanya untukmu. Jadi, bersyukurlah. Petik 2. Itulah nuansa yang saya sarankan dengan kata-kata saya. Tampaknya berhasil ketika Kim Suho memasang wajah serius. Jika aku meletakkan ini di Misteltein, sesuatu akan berubah. Saya tahu bahwa itu akan mengalami kebangkitan pertama. Setelah itu, cabang akan mengambil bentuk pedang sendiri berdasarkan peningkatan keterampilan Kim Suho dan energi iblis yang ditebas oleh Misteltein. Aku akan menerapkannya. Saya pergi untuk menerapkan debu pada cabang. Tunggu. Tapi tiba-tiba, Kim Suho meraih pergelangan tanganku. Dia menatapku dengan wajah khawatir. Apakah kamu yakin? Tentang apa? Bukannya kamu bilang itu penting bagimu? Ah. Saya tertawa tanpa sadar. Ini penting,
Jadi itu harus digunakan pada saat seperti ini. Di mana lagi saya akan menggunakannya, jika tidak pada senjata kelas dewa seperti Misteltein. Petik 2. Tetapi tetap saja. Diam dan ambil itu. Saya memotongnya dan mengusap tangan Kim Suho. Kim Suho menggaruk bagian belakang lehernya dan menatapku setengah berterima kasih, setengah cemas. Saya tahu dia sangat tersentuh. Tampaknya membuat masalah besar dari ini layak dilakukan. Dengan hati-hati aku menaburkan debu bibit kupu-kupu di Misteltein. Debu meresap ke dalam Misteltein, dan perubahan cepat terjadi. Cahaya biru debu mengalir melalui cabang, dan segera permukaan cabang menjadi hitam. Sekarang, itu tidak lagi tampak seperti cabang biasa. Namun, ada perubahan lain. Sebatang daun tumbuh dari ujung cabang, lalu jatuh ke tanah. Apakah ini seperti ini dalam cerita aslinya? Lihat, aku benar. Iya. Kim Suho menatap Misteltein dan bergumam kagum. Dari cabang hitam ini, Kim Suho harus bisa merasakan kekuatan tersembunyi dari legenda dan mitos. Lalu, seperti yang dijanjikan, saya memberikan Misteltein ke Kim Suho. Kemudian, saya mengambil daun di tanah. Kau ambil rantingnya, dan aku akan mengambil daunnya. Hajin, kamu yakin, kenapa kita tidak berbagi senjata ini? Anda dapat menggunakannya kapanpun Anda membutuhkannya. Petik 2. Tolong, aku bukan seorang pendekar pedang. Aku akan mati jika bertarung dengan pedang. Petik 2. Saya membuat Kim Suho kembali, kemudian diam-diam menyalakan jam tangan pintar saya. Sama dengan. Misteltein Leaf. Produk sampingan yang ditinggalkan oleh cabang Dewa Pembantaian setelah kebangkitannya. Anda dapat minum teh yang diseduh dengannya, yang akan meningkatkan kesehatan tubuh Anda, atau Anda dapat menggilingnya dan menggunakannya untuk membuat senjata yang luar biasa. Sama dengan. Saya lebih dari puas dengan hasil ini. Saya menepuk lutut saya dan bangkit. Baiklah, ayo kembali sekarang. Iya. Gunung Kamak terlalu berbahaya bagi kami untuk menginap. Kami turun gunung bersama. Kim Suho memimpin ketika saya mengikuti di belakangnya. Di tengah berjalan menuruni gunung, sesuatu meraih kakiku dengan kuat. Tubuh saya condong ke depan. Petik 2 tanda seru petik 2. Gedebuk. Saya jatuh ke tanah. Saya tidak terluka. Perasaan dejavu yang kuat menghampiri saya. Jangan beritahu aku. Saya memeriksa kaki saya. Seperti yang diharapkan, saya tersandung pada root. Saya menggalinya dengan hati-hati. Itu adalah ginseng. Aku menelan ludah. Itu memiliki tubuh yang tebal dan beberapa akar bercabang. Itu lebih kecil dari yang terakhir saya peroleh, tetapi tidak diragukan lagi itu adalah ginseng. Jackpot. Aku diam-diam memasukkannya ke dalam tas salibku, lalu mengejar Kim Suho yang pergi. Setelah 30 menit hiking, saya dan Kim Suho tiba di stasiun portal. Saat ini, itu jam 2:07 dini hari. Portal ditutup pukul 2. Kami nyaris tidak berhasil tepat waktu. Hajin. Di depan stasiun portal, Kim Suho berbalik menghadap saya. Suara lembutnya mengalir ke telingaku. Mari kita berpisah di sini. Bagaimana denganmu? Petik 2. Karena aku datang jauh-jauh ke sini, aku akan mampir dan melihat keluargaku. Kim Suho tersenyum. Dan terima kasih untuk hari ini. Pada saat itu, sinar bulan yang terang menyinari wajahnya. Cahaya perak mengungkapkan mata jujur dan senyumnya yang jelas. Penampilannya membangkitkan sesuatu dalam diriku. Saya ingat sesuatu yang saya lupa sejenak. Pria di depan saya, Kim Suho, adalah karakter utama dunia ini. Seorang pria yang hanya menjalani jalan kebenaran. Seorang pria yang tidak pernah berkompromi atau meninggalkan kepercayaannya. Sekutu keadilan dengan keyakinan lebih kuat dari baja, dan seorang pencari kebenaran yang selalu menapaki jalan yang benar. Eksistensi yang sudah punah di dunia modern, tetapi yang selalu saya harapkan akan ada. Pahlawan yang saleh, yang bisa saya percayai lebih dari siapapun di dunia ini. Itu adalah Suho Souhu II. Sama seperti namanya, dia adalah penyelamat sejati yang akan melindungi dunia ini. Iya. Saya berbicara ketika kami berpisah. Sampai jumpa lagi. Saya kembali ke asrama. Ruangan itu gelap gulita. Suara pintu yang membuka dan menutup sepertinya telah membangunkan Evandel ketika dia berjalan dengan susah payah ke lenganku. Aku pergi ke sofa dengan Evandel di pelukanku. Saya sudah sangat lelah, tetapi masih ada satu hal lagi yang harus saya lakukan. Geronimo Mercenari. Saya mencarinya di internet. Puncak tentara bayaran, Geronimo. Tingkat keberhasilan misi 99,7%. Geronimo Mercenari memiliki 23 anggota. Profil mereka ditampilkan di situs portal bersama dengan foto. Mereka semua terkenal di bidang tentara bayaran, tetapi pada kenyataannya, 23 anggota ini adalah penyamaran dari 5-6 anggota Chameleon Troupe. Orang yang memungkinkan ini adalah Jain, yang memiliki hadiah, kamuflase. Petik 2. Saya mengeluarkan kartu nama yang saya terima. Geronimo Mercenari. Bos membujuk saya, bukan Shin Jong-hak, ke Geronimo Mercenari. Saya tidak tahu mengapa, tetapi sepertinya dia ingin saya mengisi kursi kosong Chameleon Troupe.
Saya melihat jam tangan pintar saya. Seseorang mengirimi saya pesan 4 jam yang lalu. Yo, bisakah kamu membantuku belajar? Aku akan membelikanmu makanan. Jawab aku. Kamu akan mengabaikanku. Itu adalah Chae Nayun. Ketika saya melihat pesan-pesannya, saya memikirkan kakak laki-lakinya, Chae Jinyon. Pikiran ini kemudian terhubung dengan pikiran saya tentang Chameleon Troupe. Dengan bantuan Chameleon Troupe, saya mungkin bisa membunuh Chae Jinyon. Tanpa ada yang tahu. Tanpa ada yang tahu. Sarang setan Suwon. Semuanya sudah diurus sehubungan dengan Tuan Kuda Gila. Sekarang, bos Chameleon Troupe dan Jain sedang menonton video tentang Kim Hajin. Sebuah batu sederhana dengan kekuatan sebesar itu. Memang, dia penuh dengan potensi. Anda benar, bos. Petik 2. Jain tertawa ringan ketika dia mengaku salah. Meskipun itu adalah hasil dari mencurahkan kekuatan sihir, tidak mudah untuk menciptakan kekuatan penghancur seperti itu hanya dengan batu. Tapi yang disukai Jain lebih dari kecakapan tempurnya adalah tanpa ampun. Jika musuh bukan Jin, dia akan kehilangan nyawanya ketika dia dihantam oleh batu. Pada saat itu, Kim Hajin tidak tahu bahwa musuhnya adalah Jin. Kim Hajin telah menyerangnya dengan niat membunuh yang tenang namun tegas. Tapi bos, mengapa kamu tidak menontonnya sampai akhir? Saya ingin melihat transformasi iblisnya. Petik 2. Ini cukup. Selain itu, saya tidak ingin melihatnya. Petik 2. Mengapa? Jain bertanya, memiringkan kepalanya. Bos sedikit cemberut dan bergumam. Petik 2. Ini menjijikkan. Akhir pekan berlalu dengan cepat, dan Senin tiba. Minggu baru telah dimulai. Seperti yang kalian semua tahu, kompetisi kelas akan dimulai Jumat ini. Saya mengajak sukarelawan untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Ada beragam, jadi setiap orang harus berpartisipasi dalam setidaknya satu acara. Petik 2. Sebelum dimulainya kelas, selama pengumuman pagi hari, Yi Yonghan mengingatkan kelas tentang kompetisi kelas yang akan datang. Oh, benar. Saya baru saja mengingatnya. Kompetisi kelas. Itu adalah acara pertama dan terakhir sebelum ujian tengah semester. Seperti namanya, kelas akan bersaing satu sama lain dalam beberapa acara yang mencakup semua topik. Ada acara terkait pertempuran seperti duel, serangan waktu penjara bawah tanah, dan pertempuran sihir, tetapi juga acara hiburan seperti game, bernyanyi, dan sepak bola. Jika ini adalah kompetisi resmi, hanya acara pertempuran yang diizinkan, tetapi ini adalah festival sejenis untuk taruna. Secara alami, para taruna mulai mengobrol tentang acara yang ingin mereka ikuti. Apa yang akan kamu lakukan, Rahel Si? Saya bertanya kepada Rahel, yang duduk di sebelah saya. Kemudian, Rahel sedikit tersentak sebelum menjawab dengan senyum canggung. Aku berencana melakukan acara kuis. Oh, acara kuis. Mungkin aku harus melakukannya juga. Petik 2. Acara kuis sudah penuh. Jin Hoseng memotong. Aku menoleh ke arah Jin Hoseng, lalu menghadap Rahel lagi. Dia mengangguk. Ya, sudah penuh. Sayangnya. Oh begitu. Sekarang, sepak bola dan bola basket sudah penuh. Tenang semuanya. Petik 2. Mendengar Yi Yonghan menjelaskan ke kelas, saya tidak bisa tidak bertanya-tanya seperti apa acara olahraga manusia super itu. Kami membutuhkan seseorang untuk bernyanyi dan memanah. Yi Yonghan berhenti sejenak dan menatapku. Pada awalnya, saya pikir dia sedang melihat orang lain. Tapi melihat dia nyengir ketika dia bertemu mataku, aku tahu dia menatapku. Segera, taruna lain juga berbalik menghadap saya. Saya mengeluarkan batuk kering dan berbicara. Petik 2. Aku bisa menangani memanah. Sempurna. Tersenyum, Yi Yonghan menuliskan nama saya. Tidak hanya di memanah, tetapi juga bernyanyi. Tunggu, hei, apa yang sedang kamu lakukan? Hapus itu. Petik 2. Baiklah, terima kasih semuanya. Dilakukan. Yi Yonghan menekan enter, mengirimkan peserta. 1. Drama Korea tentang cerita hantu. 2. Namanya berarti, melindungi.